Majlis kajian fikih al-ibadah rahimakumullah. Mengawali bahasan kita pada pagi ini, mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada umat beliau dari kalangan wanita. Jadi al-amru ila nabi, perintah kepada Nabi untuk memerintahkan pada umat beliau. Sedangkan perintah kepada Nabi saja secara umum difahami adalah perintah untuk kita. Al-khitabul lin-nabi, khitabul lil-ummah. Begitu yang telah dirumuskan oleh ulama dari petunjuk Al-Quranul Karim dan penjelasan sunnah Nabi. Kalau ada perintah kepada Nabi, maka difahami itu adalah perintah untuk kita. Jadi kalau ada perintah ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, secara umum difahami itu apa? Kalau ada setelah itu perintah kepada Nabi, berarti itu perintah kepada, kecuali nanti kalau ada dalil yang menunjukkan itu adalah khusus untuk beliau. Kalau tidak, maka berarti perintah itu tertuju kepada kita. Jadi memahami Al-Quranul Karim, ada kaedah-kaedah penafsiran yang harus dipegang oleh ulama. Ada misalnya al-khitab lil-dhukur, khitabul lil-inas. Kalau ada perintah Allah, titah Allah di dalam Al-Quran, secara lafaznya itu untuk laki-laki, ya, ya ayyuhalladzina amanu. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita. Kita kadang kalimat kita tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu kalau kita menyuruh orang untuk pergi, pergilah kamu, bunyinya sama saja. Yang disuruh itu laki-laki atau disuruh perempuan, ya kalimatnya begitu saja. Kamu pergi, berangkatlah kamu, sama saja. Mau yang diperintah itu laki-laki, mau diperintah itu perempuan. Tapi dalam bahasa Arab, dan juga biasanya bahasa Inggris juga begitu, tapi bahasa Arab jauh lebih detail. Kalau laki-laki yang disuruh pergi, idhab. Kalau
perempuan yang sudah pergi bagaimana? Idhabi. Nah, di dalam Al-Quranul Karim banyak titah Allah Subhanahu wa taala yang mempergunakan kalimat yang menunjukkan mudzakkar, laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti qu anfusakum, aqimu as-salah. Itu kalimat secara sigatnya, secara bentuk katanya itu adalah tertuju kepada laki-laki. Jangan nanti ada pula yang memahami, wah kau laki-laki saya nanti suruh aja kau. Terus tidak satu. Aqimus salah. Tidak ada perintah aqimnas salah gitu. Yang ada aqimus salah begitu. Dalam ayat itu begitu bunyinya. Nah, tetapi apakah Nabi SAW, para sahabat yang datang setelah beliau memahami bahawa kalimat yang memakaikan kata atau mudzakkar itu hanya untuk laki-laki? Tidak. Yang disuruh oleh Nabi untuk salat laki-laki dan perempuan. Itu menunjukkan apa? Walaupun lafaznya, kalimatnya itu dalam bentuk katanya mempergunakan lafaz mudzakkar laki-laki, berarti dia meliputi juga perempuan. Nah, dari situlah, dari sekian banyak ayat dilakukan istiqra' ya oleh ulama, dihimpun keseluruhan. Dari seluruh itu disimpulkan, oh ternyata kalau perintah untuk laki-laki itu juga perintah untuk perempuan. Nah, dari situlah muncul kaedah. Jadi jangan dikatakan ulama ketika melahirkan kaedah-kaedah itu pak nang kelamak di parut mereka saja. Tidak. Itu dari pembacaan seluruh dalil-dalil. Dari dalil-dalil yang khusus itu mereka mendapatkan apa? Kesimpulan yang umum. Nah, di dalam teori di perguruan tinggi orang sebut induktif lah, bagai macam. Nah, ini juga demikian, telah dahulu ulama membuat rumusan itu. Khitab lidzukur wa khitabul lil inas. Kalau ada titah di dalam Al-Quran yang tertuju, walaupun kalau ada orang mengerti sedikit bahasa Arab, dia tahu, oh ini kan dari tasrifnya fi'il ini untuk laki-laki, aqimu, kenapa tidak ada aqimna? Berarti kita yang perempuan tidak tersuruh. Jangan begitu pula. Karena hari ini orang banyak berani jadi ustaz dan ustazah, sehingga jadi al-qari'ah saja. Ada yang salah arti jadi al-qari'ah. Al-qari'ah tidak bisa dimaknai dengan al-qari'ah. Tetapi banyak pula pengikutnya di medsos, banyak pula yang padahal dia jelas tak salah. Al-qari'ah berbeda dengan al-qari'ah. Al-qari'ah dari qara'a, nah, yang membaca. Al-qari'ah dari qara'a, mengetuk. Jadi kalau qara'al bab, jadi dia ketuk pintu. Kenapa nama hari kiamat itu dikatakan al-qari'ah? Karena dia menghantam bumi ini sehingga menjadi hancur lebur, bercerai-berai. Sehingga ayat berikutnya jelas, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakun nasu kal farashil mabthus. Begitu hebat hantamannya sehingga manusia bagaikan bulu yang berterbangan, kan begitu. Jadi apa pernyataan kita tadi? Khitabul lidzukur, khitabul lil inas. Kalau ada titah untuk laki-laki, ya perempuan termasuk di dalamnya. Begitu juga khitabul lin nabi, yang ibu-ibu pakai ini namanya khimar, yaitu pakaian yang menutupi kepala saja. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengulurkan khimar itu menutupi apa? Juyub. Juyub itu ulama ada memahami fathah, itu adalah fathah, yaitu bagian terbuka dari baju biasanya, karena pakai sini untuk memasukkan kepala ya,
Itu mau tidak mau ada lubangnya kan. Kalau sebesar kepala saja sobek dia. Nah, biasanya jadi buat fathahnya. Buat ada terbuka di sini, apa namanya? Saya tidak tahu, tidak ahli desain saya. Nah, itu biasanya terbuka. Nah, disuruh. Itu menunjukkan apa? Walaupun yang disebut juyub, tapi yang dimaksud sebenarnya sudur, dada. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah wanita untuk mengulurkan kerudung mereka menutupi dada mereka. Jadi bukan dicekik leher. Perintahnya adalah mengulurkan dada. Tapi karena mode sekarang dia nambah cakik. Dulu ada orang bertanya, "Dia tidak boleh bu ya, pemode-mode wak." Boleh ya, bukan tak boleh. Tapi ikuti dulu perintah Allah ini. Setelah pakai kerudung, ulurkan dulu ke dada. Setelah tertutup dada, kok dikabekkan ke pinggang, kok ke tumit, itu terserah lah leh. Anjaleh, ya diikuti dulu tuntunan ini. Jadi jangan gaya membuat kita durhaka. Jadi boleh bergaya tapi dalam taat. Kaedahnya apa? Boleh bergaya tapi dalam taat. Jangan bergaya dalam maksiat. Kalau sudah tidak dipatuhi perintah Allah, berarti kita mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan ada pula yang berkesimpulan, yang masih mencekik-cekik, rencaklah pesel pada mulai itu. Itu tidak bijak namanya itu. Yang begitu tu kita bujuk saja, lapel ke bawah, lebih manis model itu daripada bantu orang tercakik model itu, lebih manis. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah, dan inilah ayat yang menjadi dalil bagi para ulama ketika berbicara tentang aurat. Kan itu kaji kita ya, auratul mar'ah, aurat wanita, baik nanti dalam keadaan beribadah atau di luar beribadah. Kan itu kajian kita.